Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan, saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwara Sirait, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki, baru saja menjalankan sebuah rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, hadir pula Mensesnek dan Seskap, yang tadi kita membicarakan tentang berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya terkait dengan pembangunan atau kelanjutan pembangunan di IKN. Nanti akan saya berikan kesempatan tentunya kepada Kepala OIKN untuk menjelaskan secara lebih rinci, kemudian juga tentu kepada Pak Menteri yang tadi juga telah membahas berbagai kebijakan yang pro-rakyat dalam pembangunan perumahan. Kementerian PU juga tentunya menjadi bagian penting dari kelanjutan pembangunan IKN. Perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres, ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, tetapi ada juga yang masih ongoing, masih berlanjut, dan memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua, 2025 hingga 2029, dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas, anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif, dan juga untuk yudikatif. Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Nanti setelah ini Pak Basuki bisa menjelaskan, tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik. Melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga
investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah PLT selesai. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Sumadilaga menjelaskan pembangunan IKN terbagi ke dalam 3 tahap. Ketiga tahap ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Sementara untuk proyek dengan pendanaan non-APBN PUPR, Danis menyebut total ada 16 paket pekerjaan. Saat ini progres rata-ratanya telah mencapai 92%. Lalu untuk progres apartemen atau hunian, pertama ada hunian aparatur sipil negara. Danis mengatakan progres secara menyeluruh dan masuk ke penyelesaian arsitektural antara lain untuk hunian ASN 1 mencapai 91,3%. Lalu hunian ASN 2 mencapai 85,3%, hunian ASN 3 mencapai 85,1%, dan hunian ASN 4 mencapai 87,8%.